Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Ece, perkenalkan, aku Neizar Ali Rizky dan kali ini aku akan menjadi MC di acara Entrepreneur Center. Penasaran gak sih Entrepreneur Center itu apa? Jadi buat Akang Ece yang misalkan pengen tahu Entrepreneur Center itu apa, Entrepreneur Center adalah sebuah proker dari BEM KMFP yang bertujuan untuk memberikan motivasi nih tentang bagaimana untuk bisa mau memulai usaha dan hal-hal yang berhubungan dengan membuat usaha. Jadi buat Akang Ece yang pengen atau punya ketertarikan lebih nih, tetap saksiin aja karena kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama pegiat-pegiat usaha, pelaku-pelaku usaha yang sekarang bakal kita ajak ngobrol bareng juga. Nah, sekarang sama siapa? Kita bakal ngobrol langsung sama owner dari Burger Chill. Burger Chill itu adalah satu usaha burger yang ada di Kota Bandung, tepatnya ada di Jalan Bengawan nomor 11. Penasaran gak sih? Tetap saksiin sampai akhir, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama mereka. So, langsung check it out. Oke, Akang Ece, kayak yang tadi udah dikasih tahu, kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama owner dari Burger Chill. Mungkin di sini udah ada bareng sama aku, ada Kang Zaki sama juga Kang Noval. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, Kang. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Akang Ece semuanya. Kenalin, nama saya Zaki Muhammad bersama saudara kembar saya, kakak saya, Noval Muhammad. Kami sama-sama mahasiswa Unpad juga dari tetangga FPIK. Sekarang sedang berkuliah online, tapi sedang juga menjalankan bisnis F&B, namanya Burger Chill. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, boleh tahu nggak sih Burger Chill itu ada di mana? Gitu? Secara mungkin produksi atau penyediaan barangnya. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, Burger Chill itu ada di Jalan Bengawan nomor 11 Bandung. Nah, untuk tempat produksinya sendiri sebenarnya misah, nggak di sini. Jadi di sini tuh khusus untuk pelayanannya aja. Oke. Nah, untuk produksi bahan baku yang benar-benar bahan baku, kita ada di Muara Rajen Baru 5 nomor 8. Oh, oke. Nah, mungkin langsung aja ya. Kita masuk ke beberapa pertanyaan nih. Aku ada beberapa pertanyaan buat akang-akang sekalian. Boleh. Pertama nih, secara mulai satu usaha, berarti pasti ada motivasinya nih buat Kang Zaki sama Kang Noval. Nah, motivasinya tuh apa sih untuk ngebuka suatu usaha bisnis di masa ya di umur yang masih muda gitu? Oke. Jadi kalau misalnya motivasi, kenapa mulai bisnisnya dari sekarang gitu, padahal lagi kuliahnya, atau bahkan sebetulnya udah jualannya dari SMA kelas 2 gitu. Karena alasannya, kalau kita mau jualan, kalau kita mau bisnis, kalau kita mau jadi pengusaha, sebetulnya bisa dari umur berapa aja. Asal kita mau mulai. Ibarat kata SMP kita mulai, SMA udah bisa punya bisnis gitu. SMA kita mulai, kuliah udah punya bisnis. Udah bisa jadi pengusaha gitu. Ya, pengusaha muda gitu. Nah, beda kalau misalnya kita sama profesi lain. Ibarat kata kita pengen jadi dokter, ya berarti kita harus nunggu nanti kita udah pendidikan dulu, baru bisa jadi dokter. Nggak bisa SMP, saya pengen jadi dokter sekarang. Nah, kalau jadi pengusaha, menurut saya, asal kita mulai lebih cepat, itu pasti bisa berjalan. Karena pendidikannya pengusaha itu, selain mungkin ada yang pendidikan bisnis, adalah dari pengalamannya. Makanya mulainya dari sekarang, kayak gitu. Itu motivasinya. Oke, dari Kang Noval gimana? Untuk motivasi yang kedua, setelah yang tadi Zaki bilang, adalah kita pengen bisa mandiri. Jadi kita bisa pengen membeli apapun yang kita mau, barang yang kita mau itu dengan hasil kerja keras kita sendiri. Selain itu pun kan kita juga pengen bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Pengen bisa buka lapangan pekerjaan juga buat orang banyak. Oke, nah berarti secara prosesnya sendiri nih, kalau misalkan boleh tahu proses pembuatannya, proses pendirian Burger Chill ini tuh kayak gimana sih gitu, secara dari modal awalnya gitu. Dan mungkin apa pernah ada beda pendapat dulu nggak sih gitu saat mau memulai usaha? Oke, jadi kalau misalnya beda pendapat ada aja, karena yang namanya kembar pasti ada bedanya.
Dulu sering banget beda pendapat karena Noval juga waktu SMA punya bisnis, Zaki juga punya bisnis, jadi punya idealisnya masing-masing. Nah jadi tapi seiring berjalannya waktu egoismenya makin berkurang dan akhirnya bisa berjalan gitu. Kalau misalnya bicara bisnisnya gimana ngembanginnya, jadi dulu kita mulai dari pre-order di rumah, singkat cerita kita tabung uangnya, kita tabung, alhamdulillah akhirnya dari tabungan itu bisa jadi outlet. Itu sih perjalanan singkatnya, nanti bakal dijelasin lagi. Oke. Terus gimana? Oke, jadi ya kalau misalnya tadi udah dijelasin juga sama Zaki perihal modal, kita pre-order dan kita tambahan sih, kita juga manfaatin segala sesuatu yang kita punya gitu, yang ada di rumah. Contoh misalnya ketika orang lain bilang bisnis itu butuh modal yang besar, ya ketika mereka beli kompor baru, beli cutter baru, nah kita enggak. Kita benar-benar pakai yang ada di rumah, kita minjem kompor yang lama, minjem kulkas yang punya mama juga. Jadi ya intinya kita mengoptimalkan segala sesuatu yang kita punya di rumah. Oke. Dan manfaatin sosmed sih. Manfaatin sosmed. Oke, berarti bertahap ya kalau misalkan dulu ya. Bertahap. Dari awalnya yang cuma ada dulu, nyampe akhirnya Dicicil. satu persatu dicicil. Beli kompor dulu, beli kulkas dulu, pokoknya satu-satu. Baru akhirnya terakhir kontainer ini, kontainernya di tahun lalu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dilihat nih, secara kalau misalkan mau ngebikin satu usaha, pasti bakal banyak banget pertimbangannya, bakal banyak banget juga hal-hal yang harus disiapin. Itu tuh apa sih yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipertimbangin gitu? Jadi kalau misalnya ditanya apa yang harus dipertimbangin, jawabannya adalah ada 4 hal. Yang pertama kita harus bisa membuat konsepnya dulu. Karena kalau dalam membuat bisnis konsepnya masih belum jelas, ya kesananya bakal belum jelas juga gitu. Jadi yang pertama kita harus punya konsep yang matang, konsep yang relevan. Nah, setelah kita punya konsep, kita harus punya alat-alatnya juga. Kita harus mempersiapkan alat-alatnya. Contoh, kalau mau jualnya burger, makanan nih, kita harus siapin kompornya dulu, katelnya dulu. Nah, ketika kita udah punya hal tersebut, baru kita cari resep-resepnya yang cocok gimana. Setelah kita punya resep, kita bikin dari bahan baku tersebut, jadilah si produknya. Oke, gitu. Oke. Ada positif negatifnya kan pasti? Ada dong. Apa tuh kalau di F&B. Iya. Kalau menurut pendapat aku sendiri, kalau di F&B positifnya semua orang butuh makanan. Jadi ibaratnya tiap hari orang bisa beli asal orangnya suka sama produknya. Nah, kalau di bisnis yang lain mungkin enggak. Baju, pakaian, fashion, atau bahkan di bisnis yang lain bisa aja belinya sebulan sekali. Atau bahkan transportasi, beli mobil bisa 2 tahun, 3 tahun sekali. Nah, kalau makanan positifnya bisa tiap hari. Nah, kalau misalnya bicara negatifnya pasti ada. Kalau misalnya kita belum belajar gimana cara stok barang, bahan baku, itu bisa sampai takutnya basi. Karena kan kalau nggak ada yang beli, stoknya kebanyakan nanti kebuang. Nah itu sih, minusnya di sana sih. Oke. Tapi pasti berarti untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif yang tadi udah dibilang, ada marketing yang berjalan kan di dalamnya ya? Ada teknik marketing yang kalian bawain juga nih, yang akan bawain. Nah, teknik marketing yang paling cocok menurut Kang Zaki sama Kang Noval gitu untuk usaha F&B itu yang cocok buat diterapin itu apa? Sebetulnya kalau misalnya menurut pendapat Zaki, yang paling relevan di zaman sekarang, bisnis apapun, ya dengan memanfaatkan digitalisasi, apalagi di era 4.0 sekarang gitu. Jadi, kalau dulu orang mau promosi, zaman dulu banget ya, zaman kakek nenek mungkin ya, waktu TV masih sedikit, orang-orang bikin usaha, bikin flyer yang besar, orang setiap lewat ngeliat. Zaman dulu kayak gitu. Kalau zaman sekarang, apalagi di masa pandemi, orang udah nggak keluar rumah, udah jarang keluar rumah. Orang lebih sering lihat lewat gadget, lihat handphone, ya kan? Jadi gimana pun caranya, bisnis kita kalau yang dulu ada di flyer, sekarang ada di handphone orang, supaya dilihat terus, diingat terus, setiap butuh ordernya di kita. Jadi yang paling penting kita bisa memanfaatkan digitalisasi, entah membuat konten atau bahkan membuat sesuatu yang bisa dilihat orang. Dan itu pun yang kita lakuin sama Noval. Gitu. Berarti sejauh ini dari Burger Chill sendiri lebih memanfaatkan media digitalnya ya? Iya, memanfaatkan banget. Apalagi dulu kita di rumahnya pun di gang gitu, baru-baru orang mau lihat Burger Chill mana gitu. Ya akhirnya kita manfaatin. Kalau saya outlet yang nggak kelihatan, minimal kalau orang buka HP, outletnya ada gitu. Oke. Udah ngebikin, kalau ngomongin mainin konten nih, udah ngebikin kayak konten-konten kayak gimana aja tuh buat yang bisa nyampe nge-reach orang-orang gitu. Oke, jadi kalau buat konten sebenarnya kita fokusnya di 2 platform sih. Yang pertama di Instagram, yang kedua di TikTok. Nah, buat di Instagram sebenarnya kita pakai sistem kayak bikin feeds yang semenarik mungkin lah, bikin konsep feeds yang emang bisa menarik orang gitu supaya
bagus lah, lucu, keren. Nah itu untuk si Instagramnya sendiri. Nah untuk dari TikToknya kita bikin konten-konten yang relate sama mereka sih. Tapi masih masukin brand yang kita punya, Burger Cia gitu. Oh, oke. Di mana tuh Kang? Kalau misalkan boleh tahu sosial medianya. Oke, kalau misalnya Instagram, teman-teman bisa cek Instagram Burger Chill, burgerchill.id. burgerchill.id. Nah, tapi kalau di TikTok, Zaki sama Noval sengaja nggak pakai Burger Chill. Karena kita sekalian naikin personal branding. Oh, oke. Jadi teman-teman bisa cek di TikTok JK. Itu tuh TikToknya isinya Zaki sama Burger Chill. Nah, kalau misalnya mau TikToknya Nopal, ada Nopale, itu nama-nama panggilan semua. Okay. Nopale, bisa dicek nanti mungkin ada di bawah. Nah, isinya tuh ada beberapa yang Burger Chill, ada yang beberapa kontennya Noval, konten pribadi kayak kan kita anak perikanan nih, Noval kontennya anak ikan-ikan gitu, jadi kontennya Burger Chill, tapi tetap kita selipin gitu, supaya jadi soft selling lah kalau bisa dibilang gitu. Oh iya, kayak jadi soft selling, jadi kayak ngegambarin ikan makan burger gitu. Oh itu menarik tuh. Bisa, siapa tahu ya bisa ya. Ya sebetulnya ya bisa. Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan mempertahankan bisnis juga banyak nih kompetitor. Gimana caranya untuk mempertahankan bisnisnya sendiri di antara kompetitor-kompetitor yang banyak? Oke, jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya di Bandung kan udah banyak banget brand-brand burger besar gitu. Udah banyak yang bertahan sampai puluhan tahun. Nah, cara kita supaya bisa bersaing dengan mereka adalah kita buat diferensiasi sama mereka. Kita buat perbedaan. Kalau misalnya mereka jual burger, mungkin beef burger, chicken burger yang emang udah biasa di pasaran, ya kita bikin yang mereka nggak punya. Apa? Kita punya burger rasanya manis. Burger Milo itu yang mereka nggak punya, dan itu bisa jadi salah satu senjata kita supaya bisa bersaing sama mereka. Oke. Berarti kalau misalkan ngomongin hal yang ditonjolkan, yang ngebedain sama burger-burger lain, kan banyak tuh burger-burger lain. Nah, sebetulnya tadi ditambahin selain dari rasa, kita tuh menciptakan produk burger yang kualitasnya plus, walaupun harganya minus gitu. Harganya murah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita benar-benar memanfaatkan tempat sekecil ini tapi bisa memproduksi banyak. Jadi costnya nggak terlalu besar, makanya harganya bisa murah. Kalau orang-orang harga burgernya mahal karena costnya tinggi. Sewa tempat besar apa. Nah kalau kita kenapa bisa dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus? Karena kita memanfaatkan semua yang ada. Kita pakai kontainer kecil tapi bisa menyediakan burger yang banyak. Oke. Nah, kalau gitu berarti secara secara cost yang dikeluarkan kan juga emang sengaja dipres untuk biar bisa tetap fit juga nih harganya betul. Konsumen. Tapi untuk meminimalisir kerugiannya kan secara pengeluarannya sendiri terkadang ada yang tidak sesuai atau gimana gitu. Nah, gimana cara untuk minimalisir kerugian saat stoknya sendiri nggak sesuai nih sama pengeluaran? Oke, jadi kalau misalnya bicara soal stok, yang pertama adalah kita harus bisa nganalisis dulu. Kita analisis dulu kira-kira tanggal-tanggal mana sih yang kira-kira konsumennya bakal banyak. Kira-kira hari Rabu sama hari Minggu tuh ramean mana. Nah, itu bisa jadi patokan kita buat ngejadiin stok barang. Tapi kalau misalnya kita udah stok tiba-tiba nggak laku, stoknya banyak numpuk, ya itu juga kita bisa putar otak dengan cara ngeolah si bahan baku tadi sebelum akhirnya nggak bisa dipakai. Nah, selain itu pun kita bisa juga ngeluarin promo-promo supaya bisa mengikat orang, atau buy one get one. Itu kan bisa meminimalisir stok biar lebih cepat kejual gitu sih. Oke. Berarti dihitung-hitung dulu, diterka-terka dulu ya, iya, gitu, betul, mana yang paling cocok. Betul. Oke. Nah, sejauh ini untuk Burger Chill sendiri, Kang Zaki sama Kang Noval deh khususnya gitu. Kang Zaki sama Kang Noval dengan adanya Burger Chill udah pencapaiannya udah sejauh apa sih gitu? Udah ngerasa mendapatkan pencapaian sejauh apa gitu? Oke. Kalau bicara pencapaian mah relatif ya, karena itu mah ibaratnya angka gitu ya. Yeah. Sebuah angka, dan semua orang punya bisa dibilang ada yang bisa dibilang pencapaian A, B, C, D, tergantung perspektif orang itu. Okay. Nah, kalau sekarang kalau misalnya yang Zaki syukurin, kalau dulu waktu jualan di SMA nggak pernah dipuji. Noval itu waktu itu jualan makanan ya, orang sekedar makan aja. Nah, kalau sekarang alhamdulillah orang ada yang bilang, "Wah, enak nih. Nanti aku bakal kesini lagi." Itu adalah salah satu pencapaian yang bikin Zaki itu semangat. Jadi kalau udah ada orang yang ngomong gitu, itu bisa sampai seminggu nggak bisa tidur. Oke. Itu. Tapi kalau di sisi lain, kalau secara yang tergambar nih, kalau yang tergambar, alhamdulillah bersyukur banget dalam waktu 1 tahun. Kalau boleh cerita dari yang dulu bikin burger tuh bareng sama mama, maksudnya mama lagi bikin sarapan nasi goreng,
Mah geser dulu mah, punten mah mau bikin burger, nyimpen katel, sampai kayak gitu dulu. Mah ini stoknya disisain dikit ya buat nyimpen daging ayam. Nah, buat nyimpen daging. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak kayak gitu lagi. Kita kalau misalnya mau masak, tinggal bilang ke chefnya, chef bikinin, chef kan, tolong bikinin burger sekian. Nah, enak. Kalau dulu harus bukan berantem ya, harus mah punten gitu. Kalau sekarang udah bisa kayak gitu. Dan dulu jarang banget nongkrong. Tapi kalau sekarang udah bisa nongkrong di tempat sendiri. Oke. Kalau dari saya pribadi, kebanggaannya itu adalah ketika kita bisa sharing sama teman-teman gitu. Teman-teman di berbagai kampus. Alhamdulillah sejauh ini selama 1 tahun kita udah bisa kurang lebih sharing sama 50 kampus di seluruh Indonesia. Itu sih yang paling seneng banget gitu. Karena dulu nggak pernah kepikiran buat cerita-cerita bareng orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Contoh orang-orang FEB, orang-orang ekonomi bisnis, mereka pada ngundang dan ngajak kita buat sharing-sharing itu sih. Oke. Berarti sejauh ini kalau misalkan di ini kan udah jauh banget ya, udah banyak banget yang bisa didapetin dari yang ya sekarang udah punya outlet, terus juga udah bisa jadi pembicara gitu ya, jadi seorang pengusaha muda yang udah cukup dikenal sama banyak orang gitu ya. Oke. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin boleh dong dipromosiin dong si Burger Chill-nya gitu buat Akang Ece yang siapa tahu pengen beli atau gimana gitu, kemana nih harusnya? Oke. Jadi nih Akang Ece, kalau misalnya penasaran sama burger kecil ini, Akang Ece bisa pesen lewat GrabFood, lewat GoFood, atau bahkan nanti bakal ada di Shopee Food. Nah, teman-teman bisa order. Kalau sekarang kita menyesuaikan waktunya sama kondisi yang terjadi sekarang. Kebetulan sekarang kita bukanya dari jam 10 sampai jam 7 malam atau jam 8 malam. Nanti disesuaikan, informasinya teman-teman bisa cek di Instagramnya @burgerchill.id. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di daerah Bandung atau daerah Bengawan, teman-teman bisa datang juga, tapi take away untuk sekarang. Jadi teman-teman bisa datang ke Jalan Bengawan nomor 11, bisa take away langsung dan bisa lihat langsung pembuatan burgernya. Seperti itu. Berarti masih menyesuaikan ya? Menyesuaikan dengan protokol. Oke, berarti buat Akang Ece yang penasaran dan pengen datang mungkin atau pengen beli, pengen ngerasain, bisa ada di GrabFood, GoFood, dan nanti pun katanya ada di Shopee Food juga. Betul. Dan kalau mau datang langsung ke tempatnya, ada di Jalan Bengawan nomor 1 Bandung. Nomor 11. Ya. Ada nomor 11 Bandung. Nah, tapi masih tetap harus menyesuaikan ya, protokol kesehatannya juga tetap harus dijaga. Dan untuk take away doang untuk saat ini ya. Mudah-mudahan coronanya cepat beres jadi bisa nongkrong nih sama anak-anak Unpad sama Kang Ece. Oke. Nah, ada closing statement nggak nih? Penutup nih dari Kang Noval sama Kang Zaki. Oke. Jadi bisa dimulai dari aku dulu mungkin ya. Buat teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa atau teman-teman yang sekarang nonton masih SMA dan yang lain sebagainya gitu. Kalau menurut aku pribadi jangan pernah ngabisin waktu teman-teman. Jadi ketika kita lagi sering di rumah, kita lagi ngerjain segala sesuatu online, alangkah baiknya kita bisa ngeoptimalin waktu kita, nggak cuma sekolah doang, nggak cuma kuliah doang gitu. Jadi alangkah baiknya kita bisa manfaatin waktu supaya apa yang kita kerjain bisa lebih optimal gitu. Hobi lah, apapun lah. Oke. Kalau dari Kang Zaki? Kalau dari aku mungkin lebih mengkerucut lagi dari Noval. Ini ada kata-kata bijak yang selalu aku dengarkan. Emang di rumah tuh aku kalau setiap mau tidur tuh pasti dengerin kata-kata motivasi. Supaya pas bangun tuh fresh. Jadi ada kata-kata yang aku baca di internet bahwa penyesalan terbesar itu bukan ketika kita gagal. Bukan ketika kita gagal memulai bisnis. Bukan ketika kita gagal membuat konten, misalnya ada yang mau jadi content creator. Tapi ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya waktu yang banyak, ketika kita punya kekuatan yang besar, ketika kita punya otak yang cemerlang, masih kuliah-kuliahnya, tapi kita tidak pernah memulai. Jadi mulailah dari sekarang sebelum kita menyesal. Oke. Berarti kalau misalkan diambil secara kesimpulan pun berarti manfaatin waktunya, terus juga kayak kasih yang terbaiknya juga, maksimal dari apa yang pengen dibawain, dan juga jangan sampai kita menyesal gara-gara kita nggak memulai ya. Tapi betul. Lebih baik menyesal karena kita gagal di awal dan bisa jadi dorongan juga ke depannya. Jadi lebih baik. Iya. Oke. Mungkin segitu aja berarti kalau untuk acara kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Neizar Ali Rizky. Saya Zaki Muhammad. Saya Noval Muhammad. Dan kami pamit undur diri. Terima kasih Akang Ece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita makan burger dulu ya. Iya. Nanti dibungkus. Oke, siap.